Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih niyyah wa dhurriyyah waj'alil hajati kullaha maqdiyah ad-diniyah wal ukhrawiyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para habaib, para dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Aqil bin Qutban, Sayyidul Walid Al-Habib Fauzi bin Ali Latas, Al-Habib Umar bin Syahab, Al-Habib Ahmad Al-Musawa, Habib Syarif Al-Kaf, Habib Ali bin Qutban, dan juga para habaib yang lain, dan khususnya pun guru kulon jenengan sedaya Kiai Mbah Khudari beserta keluarga. Semoga para habaib kita, para alim ulama kita, para kiai-kiai kita dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang diberi keuntungan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita berada di malam yang mulia. Kita berada di malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan cucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya bulan Rajab itu menjadi mulia karena terdapat malam pertama daripada bulan Rajab. Letak kemuliaan bulan Rajab itu terletak di hari pertama atau di malam pertama daripada bulan Rajab. Kemudian bulan Sya'ban menjadi mulia pula karena berkat malam nisfu Sya'ban. Dan setelah bulan Sya'ban, bulan Ramadan menjadi mulia juga karena berkat ada malam Lailatul Qadar. Malam pertama daripada bulan Rajab itu yang menjadikan Rajab menjadi mulia. Pertengahan daripada bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban itu yang menjadikan Sya'ban menjadi mulia. Dan Lailatul Qadar itu yang menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Pada malam hari ini, di malam nisfu Sya'ban, kita berada di inti daripada kemuliaan bulan Sya'ban, salah satu malam yang sangat mulia sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali riwayat yang menjelaskan bagaimana itu malam nisfu Sya'ban itu sangat mulia sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam suatu riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada pada jatah malam daripada Siti Aisyah. Nabi Muhammad itu setiap malam beliau menggilir para istrinya. Ketika beliau berada di malam jatah giliran daripada Siti Aisyah, maka ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau tertidur ada di tempat tidurnya, maka ketika beliau terbangun, ketika itu Siti Aisyah tidak mendapatkan Rasulullah di dalam kamarnya. Maka ketika itu subhanallah, Siti Aisyah ini beliau timbul rasa cemburu. Beliau khawatir apa jangan-jangan Rasulullah datang ke istri yang lain, padahal malam ini adalah jatahku, kata Siti Aisyah. Maka ketika itu lekas Siti Aisyah beliau keluar di malam hari. Beliau keluar daripada kamarnya, beliau mencari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diketuk satu persatu daripada rumah istri-istri Rasulullah, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak didapatkan ada di rumah daripada para istrinya. Maka Siti Aisyah beliau tambah khawatir, di mana gerangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dicari
Maka ketika itu Siti Aisyah beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang engkau kerjakan ada di sini? Ini malam jatahku ya Rasulullah. Kenapa kok engkau malah keluar daripada kamar, kemudian engkau datang ke pemakaman Baqi, engkau menziarahi daripada para sahabatmu, engkau lihat ke atas langit, memang ini malam apa ya Rasulullah?" Maka ketika itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'i dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin." Nabi SAW mengatakan, "Wahai Aisyah, tahukah kamu malam hari ini adalah malam yang mulia. Ini adalah malam nisfu Sya'ban, malam daripada pertengahan daripada bulan Sya'ban. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan Allah mengampuni daripada dosa para hambanya. Dosa atau orang-orang yang diampuni oleh Allah Ta'ala itu banyaknya lebih banyak daripada jumlah helai daripada bulu domba daripada suku Kalab." Kata Rasulullah SAW. Itu dikatakan sama para ulama, ada satu bani. Bani itu bukan suku sebenarnya, terah. Bani itu terah. Kayak misalnya kalau sekarang itu bani apa? Kalau Rasulullah kan Bani Hashim, dan juga Rasulullah Bani Hashim, karena Rasulullah datangnya namanya Hashim. Ada juga yang namanya Bani Kalab. Bani Kalab ini anak keturunan daripada Kalab, banyak sekali anak turunnya. Dan itu dikatakan Bani Kalab itu mereka punya anak turun yang sangat banyak. Dan dikatakan setiap anak turunnya itu mereka memelihara kambing yang sangat banyak sekali. Nabi SAW mengatakan di malam nisfu Sya'ban ini Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa para hambanya sebanyak atau sebilang bulu-bulu daripada kambing yang dimiliki oleh Bani Kalab. Padahal kalau kita mau tahu, kambing satu itu bulunya ada berapa? Berapa, Beb? Siji. Aku Beb satu, Beb. Nah, ini bulunya berapa ini? Kambing satu bulunya berapa? Sangat banyak sekali, tidak ada yang bisa menghitung. Itu baru satu kambing. Padahal Bani Kalab itu dikatakan mereka punya kambing ribuan, ratusan ribu banyak. Setiap anak turun itu minum kambing yang banyak. Dan Allah Ta'ala mengampuni para hambanya di dalam malam nisfu Sya'ban sebanyak bilangan bulu-bulu daripada kambing yang dimiliki oleh Bani Kalab. Maka ketika itu Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau terkagum-kagum dengan apa yang dikerjakan sama Rasulullah, dan beliau baru tahu kalau malam tersebut adalah malam yang sangat mulia, yaitu adalah malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, ini merupakan keuntungan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Di malam nisfu Sya'ban ini Allah Ta'ala dudukkan kita semua di majlis yang penuh dengan berkah. Harapan kita semua insya Allah keluar dalam keadaan dosa diampuni oleh Allah Ta'ala, dalam keadaan semua hajat kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Dan masih banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban. Di antara lain Rasulullah SAW beliau mengatakan khamsul layalin, kata Rasulullah, ada man ahyal khamsal layali, man ahyal layali al khamsa wajabat lahul jannah. Nabi SAW beliau mengatakan ada 5 malam yang mana barang siapa di 5 malam tersebut seseorang itu menghidupkannya, dia menghidupkan 5 malam itu, maka kata Rasulullah wajib bagi dia surga, wajib bagi dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala kalau dia menghidupkan 5 malam ini, kata Rasulullah. Nabi mengatakan yang pertama Lailatul Tarwiyah, yaitu adalah malam hari Tarwiyah. Malam hari Tarwiyah itu malam tanggal berapa itu? Tanggal berapa, Pak? Wah, ini repot ya kayak gini. Malam Tarwiyah itu tanggal berapa itu? Hari Tarwiyah itu tanggal berapa? 9 apa? Itu Arafah, 9 Arafah, 8 bocor sudah. Ya, Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah yaitu malam tanggal 8 Dzulhijjah. Ya,
Kemudian yang kedua kata Rasulullah, malam yang kalau kita hidupkan maka wajib untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua adalah Lailata Arafah, yaitu malam hari Arafah, malam tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, kemudian yang ketiga kata Rasulullah, Lailatan Nahri, yaitu malam hari raya Idul Adha, malam ke-10 daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, Lailatul Fitri, yaitu malam hari raya Idul Fitri. Yang terakhir malam nisfu Sya'ban. 5 malam ini kata Rasulullah kalau kita hidupkan, wajib bagi orang yang menghidupkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ini yang mengatakan siapa ini? Rasulullah. Nabi mengatakan bukan orang tersebut bakal masuk ke dalam surga, tidak, tapi Nabi istilahkan wajibat. Surga itu wajib untuk orang yang menghidupkan itu. Berarti seakan-akan Rasulullah SAW beliau itu berani menjamin bagi orang yang menghidupkan 5 malam ini, dijamin sama Rasulullah bakal masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Nah, makanya iman kalau kita berada di 5 malam tersebut, ternyata kita tidak menghidupkan 5 malam tersebut. Nah pertanyaannya, menghidupkan itu dengan cara apa? Apa menghidupkan malam-malam tersebut dengan cara lampunya dinyalakan kabeh? Ya, ben hidup rumahnya, ben muruk. Apakah dengan cara seperti itu? Ya bukan gitu. Apakah dengan cara duduk bareng kumpul sama keluarga, nonton TV bareng-bareng, delok film bareng-bareng? Nah, kebetulan ini Kong versus Godzilla ini. Wah ini waktunya ini. Ya. Apakah dengan cara seperti itu? Ya tidak. Itu dikatakan menghidupkan malam-malam yang mulia itu tak lain tidak bukan caranya satu di antara dua. Ya ada 2 cara. Cara yang pertama, cara yang paling mulia, dan ini dikerjakan sama para aulia dan yang dikerjakan sama orang-orang soleh. Apa itu? Dari sholat maghrib terbenamnya matahari, dalam keadaan mengerjakannya berjamaah di dalam masjid. Kemudian waktu antara maghrib sampai isya dipakai untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Setelah mengerjakan sholat isya berjamaah di masjid, dia tetap di tempat sholatnya ibadah, bermunajat, baca Al-Quran, zikir, sholawat sampai terbitnya fajar. Ini yang dinamakan dengan menghidupkan malam. Nah, cuma model kayak kita gini bisa apa enggak ini? Hah? Seumur hidup sekali aja bisa apa enggak kita? Udah pasti 5 menit selir sudah. Nah, mau menit aja tidur kita kok. Iya tuh. Nah, macam kayak kita ini berat orang-orang seperti itu. Iya. Nah para ulama mengatakan kalau tidak bisa mengerjakan yang paling afdol dengan cara tadi itu, setidaknya minimal sudah tergolong orang menghidupkan malam-malam yang mulia, minimal dengan sholat isya berjamaah di masjid, sholat subuhnya juga berjamaah di masjid. Ini minimal. Lah kalau kita kerjakan minimal seperti ini, ya insya Allah surga tempatnya. Ya, cuma ya nggak tahu surganya kelas berapa. Karena cuma sholat isya sama sholat subuh, tidak usah nunggu 5 malam yang mulia, memang sudah kudu wajib kita mengerjakan sholat isya sama subuh, tapi berjamaah di dalam masjid. Nah itu para ulama mengatakan minimal seperti itu. Nah, iya, ini keistimewaan yang besar, jangan sampai kita sia-siakan. Ya usahakan kita sholat isya berjamaah, kemudian sholat subuhnya juga berjamaah ada di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, ada juga beberapa hadis yang menjelaskan bagaimana orang-orang yang dia terhalangi mendapatkan kemuliaan di malam nisfu Sya'ban. Ada berapa golongan. Di antara lain Rasulullah SAW beliau mengatakan, la yandurullahu fiha ila musyrikin wala ila musyahin. Nabi SAW beliau mengatakan bahwasanya di malam nisfu Sya'ban itu Allah Ta'ala tidak menoleh sama sekali, tidak memandang sama sekali kepada siapa? Kepada orang musyrik. Kepada orang musyrik. Maksudnya bagaimana tidak memandang sama sekali? Kalau memandang sama sekali saja tidak, apalagi memberikan anugerah, apalagi memberikan fadilah. Mau lihat aja Allah Ta'ala tidak mau di malam nisfu Sya'ban itu. Siapa itu? Orang musyrik, orang yang bersekutukan Allah Ta'ala, orang yang menomorduakan Allah Ta'ala, mempersekutukan Allah Ta'ala itu dengan cara banyak. Ada perasaan sombong di dalam hatinya, ada perasaan takabur, ada perasaan ada riya, ada ini dan sebagainya. Itu juga sudah menyerempet ke dalam permasalahan musyrik kepada Allah Ta'ala.
Apalagi kalau terang-terangan jadi dukun misalnya, atau misalnya datang ke dukun misalnya, atau ini ada batu, saya percaya batu ini kalau dicelupkan ke dalam air, yang minum elek jadi gatal misalnya, sakit jadi sembuh. Berkata apa? Batu ini mendatangkan kesembuhan. Itu kan musyrik kayak gitu. Ada tasbih ini kalau tak taruh di kepalanya orang, pusing hilang. Nggak pusing jadi pusing. Misalnya ini murni dari tasbih. Misalnya ada orang seperti itu, ini musyrik. Al khair wa syarr minallah. Yang baik, yang jelek semua datang itu dari siapa? Dari Allah. Bahkan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau melewati Hajar Aswad, ketika beliau tawaf, beliau berkata kepada Hajar Aswad, "Ya Hajar, batu. Kalau bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium kamu, saya tidak mau cium kamu. Kenapa sebabnya? Kamu adalah batu, tidak mendatangkan kebaikan dan tidak mendatangkan kejelekan. Karena kamu adalah sekadar batu. Kalau karena Nabi Muhammad tidak mencium kamu, saya tidak mau cium." Ini tanda Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau sangat imannya kuat, tidak percaya kepada suatu kecuali karena Allah Ta'ala. Iya, kecuali karena Allah Ta'ala. Orang yang musyrik mempersekutukan Allah Ta'ala, dia tidak dipandang sama Allah Ta'ala di malam nisfu Sya'ban. Maka hati-hati. Ya, jangan sampai kita menomorduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Rasulullah, wala ila musyahin. Tidak juga Allah Ta'ala itu memandang kepada musyahin. Apa itu musyahin? Musyahin itu adalah orang yang di dalam hatinya ada perasaan dengki, ada perasaan tidak senang, ada perasaan marah, ada perasaan benci kepada siapa? Saudaranya sama muslim. Hati-hati itu musyahin. Iya, benci sama tonggonya misalnya, benci sama temennya misalnya, benci sama keluarganya misalnya. Itu musyahin. Ada perasaan dengki. Nah, ini hati-hati. Orang seperti ini dia tidak mungkin mendapatkan pandangan daripada Allah di dalam malam nisfu Sya'ban. Hati-hati. Iya. Pernah suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang bisa menyamai derajatnya Abu Dhamdham? Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang bisa menyamai derajatnya Abu Dhamdham? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man huwa Abu Dhamdham? Siapa itu Abu Dhamdham ya Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Abu Dhamdham adalah seorang daripada umatku. Dia sholat seperti sholatnya kalian, dia ibadah seperti ibadahnya kalian, tapi dia punya keistimewaan setiap saat dibanggakan sama Allah di hadapan para malaikat. Jadi setiap saat Allah Ta'ala itu selalu membanggakan Abu Dhamdham di hadapan seluruh para malaikatnya Allah Ta'ala. Ini bukan suatu derajat yang sembarangan, ini bukan suatu maqam yang sembarangan. Ini Allah Ta'ala yang membanggakan. Kepada siapa? Bukan membanggakan kepada manusia, membanggakan kepada makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Dan itu setiap saat, kata Rasulullah. Maka ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, memang apa keistimewaan Abu Dhamdham? Abu Dhamdham itu setiap pagi hari dia keluar daripada rumahnya, dia mengangkat kedua tangannya, dia berkata, Allahumma inni qad tasaddaqtu bi irdi ala kulli muslim. Ya Allah, setiap pagi dia keluar daripada rumahnya, dia angkat kedua tangannya sambil berdoa, ya Allah, saya sedekahkan harga diri saya kepada setiap orang muslim yang menghina saya. Siapapun di hari ini ya Allah yang akan berbuat zalim sama saya, siapapun di hari ini ya Allah yang ya Rasulullah, ya Allah, siapapun di hari ini ya Allah yang ingin mencaci saya maafkan dan saya janji tidak akan menuntut dia di akhirat. Padahal belum ketemu sama orang yang apa? Berbuat zalim. Ini pagi hari. Pagi hari mau keluar rumah sudah ngomong seperti itu. Akhirnya hari itu kalau ada orang berbuat zalim, bebas. Di hari itu kalau ada orang mencaci, bebas, tidak marah, belum. Jadi pagi hari sudah seperti itu. Itu yang menjadikan dia terangkat derajatnya di hadapan Allah, dibanggakan sama Allah Ta'ala di hadapan para malaikat. Ini kira-kira ada tidak di antara kita yang bisa seperti itu? Mungkin kalau bondong, apunten deh, bondo cangkem bisa. Tapi kalau hatinya kayak gitu bisa apa enggak itu? Kalau cuma bondo ngomong gitu aja ya bisa. Saya bisa. Bolak-balik ucap bisa. Cuma kalau untuk melaksanakan hatinya betul-betul ikhlas, tidak mau dengki, tidak mau marah sama orang, bisa apa enggak itu? Nah, ini. Nah,
Ya, makanya hati-hati, jangan sampai ada perasaan dengki. Karena perasaan dengki itu yang akan menjadikan seseorang dia terhijab daripada Allah Ta'ala, tidak mendapatkan pandangan Allah daripada yang ada di dalam malam nisfu Sya'ban. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW mengatakan wala ila qati'ir rahim. Begitu juga di malam nisfu Sya'ban itu Allah tidak melihat kepada orang yang memutus tali silaturahim. Orang yang memutus tali silaturahim tidak dipandang sama Allah Ta'ala. Ya, hati-hati. Memutus tali silaturahim ini perbuatan yang bukan remeh. Jangan dikira memutus tali silaturahim ini cuma dosanya kecil. Memutus tali silaturahim ini seakan-akan juga memutus hubungan kepada Allah Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang ketika dia sedang haji atau ketika dia sedang umroh, dia tawaf ada di Ka'bah, kemudian dia sholat sujud, kemudian meninggal dalam keadaan seperti itu, ini meninggal yang bagus apa enggak? Meninggal yang bagus apa enggak? Meninggal yang bagus di hadapan Ka'bah. Tapi itu riwayat mengatakan, Nabi mengatakan qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Nabi itu mengatakan orang yang memutus tali silaturahim itu dia dilaknat sama Allah Ta'ala walaupun dia matinya bukan di samping Ka'bah, di dalam Ka'bah. Coba jangan bayangkan orang kalau misalnya mati di dalam Ka'bah, wah ini luar biasa ini, tidak sembarangan. Iya, yang masuk ke dalam Ka'bah itu kan bukan orang-orang sembarangan. Delalah masuk sholat meninggal, luar biasa. Tapi kata Rasulullah, kalau dia memutus tali silaturahim walaupun matinya di dalam Ka'bah, mal'un, dilaknat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati. Iya. Begitu juga Nabi mengatakan innar rahmata la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahim. Begitu juga Nabi mengatakan bahwasanya rahmatnya Allah tidak mungkin diturunkan sama Allah kepada suatu kelompok yang mana di dalam kelompok atau kaum tersebut ada satu orang yang memutus tali silaturahim. Sak kampung, jumlah satu kampung itu jumlah orangnya anggap aja ada 500. Di antara 500 orang itu ada satu orang memutus tali silaturahim. Sak kampung tidak dapat rahmat. Kenapa sebabnya? Karena di dalamnya ada satu orang yang memutus tali silaturahim. Dan jenengan bayangkan di kampungnya jenengan itu ada tidak orang yang memutus tali silaturahim? Ada apa enggak? Nggak usah pakai ada. Diri kita kadang-kadang juga kita memutus. Iya, sahabat kita putus dan sebagainya. Hati-hati, ini bukan suatu hal yang sembarangan. Makanya karena sebab banyaknya memutus tali silaturahim, akhirnya musibah turun. Ini corona kok tidak hilang-hilang, kok malah tambah parah ini. Iya, corona tidak hilang-hilang, kok malah tambah parah. Banyak orang yang sakit, banyak ini. Ini mungkin bisa jadi karena memutus tali silaturahim merajalela di mana-mana ini. Hati-hati, jangan sampai seperti itu. Dan yang lebih patut untuk kita pikirkan, lah kalau satu kaum itu karena berkat satu orang yang memutus tali silaturahim, ternyata sak kampung itu tidak dapat rahmat. Lah kira-kira yang memutus tali silaturahim itu dosanya kayak apa dia? Wujudnya dia itu menjadikan sak kampung tidak dapat apa? Rahmat. Lah dia sendiri itu bagaimana nasibnya? Apa tidak mengkhawatirkan? Makanya hati-hati. Ya, ini mumpung masih malam nisfu Sya'ban, belum terbit fajar. Kalau misalnya ada di antara kita yang memutus hubungan, masih jam berapa ini? Jam 11. Mungkin bisa diketuk sih rumahnya nanti kalau pulang, atau silaturahim minta maaf, sambung hubungan lagi supaya dapat pandangan daripada Allah Ta'ala. Ya, ini penting sekali. Nah, itu yang kata Rasulullah. Kemudian dikatakan juga wala ilal musbil. Begitu juga di dalam malam nisfu Sya'ban itu Allah Ta'ala tidak akan melihat kepada musbil. Nah, apa itu musbil? Musbil itu adalah orang yang isbal. Isbal itu adalah memanjangkan sarung atau memanjangkan celana sampai ada di bawah mata kaki, tapi dengan tujuan lil khuyala. Tujuannya adalah untuk sombong. Kalau misalnya ada orang dia memanjangkan sarungnya sampai di bawah mata kaki dan tujuannya adalah sombong, itu isbal. Dan kalau dia berada di malam nisfu Sya'ban tidak dipandang sama Allah Ta'ala. Kecuali kalau dia panjangkan tidak ada tujuan sombong, tidak ada masalah. Cuma tetap yang paling mulia orang itu kalau pakai sarung, orang itu kalau dia pakai celana mau walaupun dia tidak sombong, tetap yang paling utama di atas mata kaki. Karena ini diajarkan sama Rasulullah. Tapi kalau ada perasaan sombong, haram.
dan tidak mungkin mendapatkan pandangan daripada Allah Ta'ala di malam nisfu Sya'ban. Ini musbil, tidak boleh, dilarang ini. Wala ila akin liwalidih wala ila mudminil khamar. Begitu juga di dalam malam nisfu Sya'ban, orang yang tidak mendapatkan pandangan daripada Allah Ta'ala, yaitu adalah orang yang durhaka kepada orang tua, dan juga orang yang suka minum minuman keras. Dia juga tidak mendapatkan pandangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir para jamaah yang dimuliakan Allah, ini disebutkan juga di dalam kitab Madza fi Sya'ban karangan daripada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu memiliki beberapa nama. Kalau dikatakan punya beberapa nama berarti keistimewaannya banyak. Kalau jenengan niku namanya berapa? Jenengan namanya berapa Mas? Ya, 1. Kenapa sebabnya itu? Karena tidak punya keistimewaan. Tapi kalau semakin banyak julukan, nama itu kan julukan. Semakin banyak julukan. Fulan itu siapa? Soleh. Fulan itu siapa? Alim. Siapa dia? Abid, ahli ibadah. Siapa dia? Orang pintar. Semakin banyak julukan berarti semakin keistimewaannya banyak. Tapi kalau kita kan tidak punya julukan kadang-kala, julukannya kadang-kala malah jelek gitu. Iya. Ada bulan Sya'ban itu dikatakan punya malam nisfu Sya'ban itu dikatakan punya julukan banyak. Di antara lain daripada julukan malam nisfu Sya'ban yaitu adalah Al-Lailatul Mubarakah. Malam yang penuh dengan keberkahan. Ya, malam yang penuh dengan keberkahan. Kemudian dikatakan juga Lailatul Takfir. Apa itu Lailatul Takfir? Lailatul Takfir itu adalah malam penebus segala dosa. Ya, malam penebus segala dosa. Itu dikatakan li'annaha tukaffiru dzunubas sanah wa lailatul jum'ah tukaffiru dzunubal usbu' wa lailatul qadri tukaffiru dzunubal umri. Itu dikatakan malam nisfu Sya'ban itu bisa melebur dosa selama 1 tahun. Jadi setahun yang sudah kita lewati, banyaknya dosa yang kita kerjakan itu bisa dilebur sama Allah Ta'ala kalau kita betul-betul menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kemudian malam Jum'ah itu juga bisa melebur dosa selama 1 minggu. Ya, setiap malam Jum'ah itu kalau kita hidupkan malam Jum'ah bisa dilebur kita punya dosa selama 1 minggu. Kemudian Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu bisa melebur dosa selama sepanjang umur. Ya, jadi seumur hidup kita bisa diampuni sama Allah Ta'ala berkat malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian yang terakhir, malam nisfu Sya'ban juga punya julukan Lailatul Idil Malaikah. Malam nisfu Sya'ban itu juga punya julukan yaitu adalah malam hari rayanya para malaikat. Ya, malam hari rayanya malaikat. Itu dikatakan bahwasanya para malaikatnya Allah Ta'ala mereka punya 2 malam hari raya. Ya, para malaikatnya Allah Ta'ala itu mereka punya 2 malam hari raya. Yaitu apa 2 malam tersebut? Yang pertama malam nisfu Sya'ban, yang kedua Lailatul Qadar. Lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, kemudian malam Lailatul Qadar. 2 malam ini adalah malam hari rayanya malaikat. Kalau umatnya Rasulullah hari rayanya adalah apa? Idul Fitri sama Idul Adha, dan itu sifatnya Yaumul Fitri, Yaumul Adha, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Tapi kalau malaikat bukan hari tapi malam. Iya, bukan hari tapi malam. Tapi kalau kita manusia ini hari raya bukan malam raya. Tidak ada istilah malam raya. Malam hari, besok pagi Idul Fitri, malam hari, yaitu hari raya. Tapi yang disebut biasanya kan harinya, bukan malamnya. Tapi kalau malaikat bukan hari raya, malam raya adanya. Kapan itu? Malam nisfu Sya'ban, kemudian juga malam Lailatul Qadar. Sekarang ini para malaikat Allah Ta'ala mereka hari raya, merasakan kebahagiaan, merasakan kenikmatan, merasakan sukacita. Ya, kenapa sebabnya? Ini hari rayanya mereka, para malaikatnya Allah Ta'ala. Lailatul Qadar juga sama. Ya, ini juga hari rayanya mereka. Loh, kenapa kok dikatakan malam nisfu Sya'ban, kemudian malam Lailatul Qadar itu adalah hari rayanya para malaikat? Itu dikatakan karena sebab di malam Lailatul Qadar Allah Ta'ala utus para malaikat untuk turun dari langit ke dunia sambil membawa rahmat daripada Allah Ta'ala, membawa barokah daripada Allah Ta'ala. Begitu juga ketika di malam nisfu Sya'ban Allah perintahkan seluruh para malaikat untuk turun ke dunia, membawa berkah, membawa rahmat, membawa sukacita mereka. Maka itu adalah hari rayanya daripada para malaikatnya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung sekali kalau kita bisa mendapatkan kemuliaan daripada malam ini, yaitu malam Sya'ban. Dan insya Allah harapan kita semua, sebagaimana Allah Ta'ala perjumpakan kita dengan bulan Rajab, Allah Ta'ala perjumpakan kita dengan bulan Sya'ban, semoga Allah Ta'ala perjumpakan kita semua kepada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Ta'ala perjumpakan kita dengan malam nisfu Sya'ban, semoga Allah Ta'ala perjumpakan kita dengan malam Lailatul Qadar. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma kama ballaghtana fi Rajab wa kama ballaghtana fi Sya'ban faballighna fi Ramadan waj'alna mimman shamahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wal itik 'anil niran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna fihi 'alal qiyam was-siyam wa tilawatil Qur'an hatta nahdha bil ghufran wal itik 'anil niran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang disampaikan ini bisa bermanfaat, berkah untuk kita semua, dan semoga Allah Ta'ala perjumpakan kita semua kembali di bulan-bulan yang akan datang, di bulan Syawal dan di bulan-bulan seterusnya, dalam keadaan insyaallah diberi kesehatan sama Allah Ta'ala, dan insyaallah kita semua mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.